Thank you, Jenis Gabriel. Halo, kelas 7. Pagi, Pak. Debra, Yeslin, Anggra, Jonathan, Vanessa. Selamat pagi, Kak. Iya. Jonathan, Edward, Maria, Marina, dan Eliana. Yuk, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Pagi, Greta, Rion, Enok. Siapa mau pimpin doa? Silakan. Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk sebelum kita mulai yuk. Ayo, siapa yang mau pimpin doa kelas 7? Silakan. Bebas aja. Nggak usah harus nunggu temennya. Siapa yang tergerak mau berdoa? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Vanessa. Yuk, kita kemarin sudah sampai di himpunan semesta ya. Nah, sekarang Kak Bandar mau coba lagi kalian pemahaman tentang himpunan semesta. Nah ya, Kak Bandar keluarin dulu PPT-nya ya. Oke, share screen-nya sudah terlihat belum? Belum ya, belum terlihat ya share screen-nya ya. Sudah? Oke. Yuk, kemarin kita sampai di himpunan semesta. Betul ya? Ini ya, sampai di sini ya kemarin ya. Betul ya, sampai di sini ya. Kita finish kemarin di sini terakhir ya. Oke, sekarang Kak Bandar punya satu himpunan. Coba tolong kalian cari yang memungkinkan. Misalkan Kak Bandar punya himpunan D, isinya adalah min 2, min 4, min 6, min 8, dan min 10. Kira-kira semestanya apa yang bisa buat D? Kalau kemarin kita belajar, Kak Bandar sedikit flashback ke yang kemarin ya. Ada himpunan A, 2, 3, 5, 7, 11, 13, maka himpunan semesta yang mungkin dari A itu bisa 4 ini. Bisa bilangan prima, bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat. Benar ya, kemarin sampai di sini kan? Nah, tapi sekarang Kak Bandar punya himpunan baru, namanya himpunan D. Himpunan D isinya minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10. Yang kira-kira memungkinkan semestanya untuk himpunan D apa sih? Kalau tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu bisa asli, bisa caca, bulat, bisa prima. Ya. Jadi ingat, selalu bawa konsepnya dalam bentuk himpunan semesta. Kemarin kan di dalam ini kan persegi panjang, ya, di sini ada S, nah si D-nya di sini.
Si D itu sebagian kecil dari si S. Gitu ya. Ini si D nih. Min 2, min 4, min 6, min 8, min 10. Nah, kira-kira S-nya yang cocok buat menaungi si D apa? Ayo, nggak apa-apa. Jangan tegang. Bilangan negatif. Bilangan bulat negatif. Oke, good. Bilangan bulat negatif. Good. Thank you, Vanes. Maka kalau bilangan bulat negatif, sesuai yang Vanes bilang tadi, maka di luar si D ini, yang termasuk si S, berarti kan ada dari negatif kan dari min 1 ya. Min 1, min 3, min 5, min 7, lalu kemudian min 9, min 11, min 13, gitu ya. Bilangan bulat negatif kan? Oke. Lalu ada min 12, juga di sini, min 14 juga ada. Lanjut yang lain. Vanes sudah buka dengan bilangan bulat negatif. Ada yang lain? Masih ada satu peluang lagi. Tinggal kalian tambahkan aja, mekarkan dari yang jawaban Vanes. Vanes sudah jawab bilangan bulat negatif, itu dimekarin lagi, lebih dikhususin lagi. Genap negatif, jadi ditambahin Enok ya, bilangan bulat negatif yang genap. Ya, kalau bilangan bulat negatif yang genap, maka semestanya nggak ada yang ganjil di sini, gitu ya, semua genap. Itu juga masuk akal, gitu ya. Nggak ada yang negatif di sini. Karena udah min 2 sampai 10, 14 sudah di sini, maka di sini min 16 bisa, min 18 bisa, gitu kan. Min 20, min 22, lalu min 24, lalu di sini misalkan min 26, min 30, gitu. Ya. Jadi semesta itu adalah ruang yang menaungi semua sebuah himpunan. Ya. Sampai di sini paham nggak tentang semesta? Paham ya? Misalkan berikutnya Kak Bandar punya yang kedua. Kak Bandar punya himpunan C, itu isinya adalah min 3, min 5, sorry, min 3, min 5, min 1, 0, 1, 3, 5. Nah, kira-kira si C ini semestanya yang cocok apa? Si C di dalam si S ini ya. C-nya isinya min 3, min 1, 0, 1, 3, 5. Kira-kira semesta yang cocok buat si C apa? Yang bisa menaungi si C.
Bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, masuk ya bilangan bulat ya. Good. Karena bilangan bulat itu dari negatif sampai yang positif kan, termasuk 0 juga ada di bilangan bulat. Apa tuh Patrick? Jawabnya apa, Pet? Bilangan cacah sih ganjil, karena ada nolnya, kosong. Cacah. Ingat, cacah itu memang mulai dari 0, tapi cacah itu nggak ada yang negatif. Tapi di sini ada yang negatif tuh si C-nya. Pet, gitu, Pet. Oke, oke. Iya. Jadi Dikira dilihat apa? si C-nya. Gitu. Yang lain, tadi bulat, bagus jawabannya, betul. Bilangan bulat yang ganjil. Bilangan bulat ganjil, good. Itu siapa tadi yang jawab? Anggrek. Anggra. Oke, udah mulai paham ya? Jadi, si semesta itu bicara dia menaungi yang dimaksud dalam himpunan tersebut. Ya, kalau tadi bilangan bulat berarti di sini ada -4, gitu ya. -2, terus 2, lalu ada 4, ada 6, 8, ada juga -6 mungkin, -8, gitu ya. Ini kalau ngomongin bilangan bulat, tapi kalau tadi kata Anggra, bilangan bulat yang ganjil itu juga betul. Tinggal ganti aja di sini jangan ada yang genap semua. Gitu kan? Itu masih masuk akal. Gitu kan? Ini ada misalkan -7, -9. Ini ada -11. -13. Lalu ada 1, ada 3, ada 5 di sini, ada 7. Gitu. Ya. Semesta itu di luar himpunan yang ditentukan. Ya. Sampai sini paham nggak adik-adik? Siapa yang masih kebingungan sampai di sini? Ada yang masih kebingungan? Nah, perhatikan yang di dalam kotak itu adalah contoh dari menentukan semesta. Nah, diagram yang Kak Bandar bikin dan pakai kotak itu namanya adalah diagram Venn. Ya. Nah, diagram Venn ini itu dia bermanfaat untuk menyatakan himpunan. Ya, selain himpunan semesta dan juga himpunan yang ada di dalamnya. Ya. Jadi, cara menuliskan diagram Venn seperti tadi. Ya. Bikin kotak persegi panjang, tulis huruf S di sudut kiri atas. Nah, himpunan yang lain yang dibicarakan, contoh tadi ada himpunan D dan himpunan C, itu dimasukin di dalam lingkaran. Ya, dimasukin di dalam lingkaran. Nah, tadi perhatikan setiap Kak Bandar tulis angka, itu ada titik di belakangnya. Itu menyatakan bahwa si setiap anggota itu adalah bagian dari himpunan tersebut. Ya, jadi kalau kalian tulis kayak tadi, seperti ini ya, seperti yang tadi ini kan selalu ada titik di belakangnya Kak Bandar bikin kan. Nah, ini adalah aturan menuliskan di diagram Venn. Ya. Oke, silakan dicatat. Dan kalian sudah Kak Bandar kasih contohnya di awal tentang diagram Venn. Dan manfaatnya itu lebih jelas, lebih gamblang gitu ya. Kalau kita melihat di diagram Venn. Halo, Mir.
Ada barang-barang. Kalau sudah selesai dicatat, kasih jempolnya ya adik-adik ya. Biar kita lanjut ya. Nggak apa-apa, Kak Banar kasih waktu kok buat mencatat ya. Oke. Ya, sudah? Yuk, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Jadi, misalkan Kak Bandar punya himpunan semesta itu S 246810, ya semestanya 246810. Tapi di dalamnya itu ada himpunan P. Himpunan P 248 isinya. Maka perhatikan di gambar, P sudah ada 248. Maka nggak perlu lagi di S yang di luar lingkaran P, itu ditulis lagi 248-nya, karena di P sudah ada. Ya, S isinya 246810, tapi 4, 8, dan 2 itu juga ada di P. Ingat, himpunan tidak boleh dituliskan double ya. Jadi hanya cukup dituliskan sekali, dan sisanya 6 dan 10 itu di luar si P. Contoh 1, siapa yang bingung? Lihat gambarnya dan cek. Si S itu 246810, si P 248. Jadi tidak perlu lagi di luar si P ada 248 juga ditulis. Jadi misalkan gini, Kak Bandar gambarin. Kalian nggak perlu lagi bikin 2 di sini, 4 di sini, 8 di sini. Karena di dalam si P sudah ada. Jelas ke adik-adik? Ya. Yang sampai sini bingung siapa? Jadi nggak perlu lagi ditulis double. Aturan himpunan, itu kalau ada yang double, itu cukup ditulis sekali. Ya, maka 248 yang Kak Bandar tulis merah itu nggak boleh, karena di P sudah ada. Ya, di luar si P itu kan si S kan, maka yang nggak ada di dalam P itu ditulis di S. Ditulis di luar si P. Jelas, untuk nomor 1 dulu. Paham nggak? Paham ya? Oke, berikutnya yang nomor 2. S-nya 0 sampai 10. Nomor 2, S-nya 0 sampai 10. Semestanya 0 sampai 10. Ya, berarti ini termasuk misalkan bilangan cacah si semestanya ya. Ya, cacah kan mulai dari 0 kan? Gitu ya. Jadi termasuk semestanya adalah bilangan cacah. Oke, di dalam si S itu ada himpunan P, isinya 2, 3, 4, 5. Dan di dalam si S juga itu ada himpunan Q. Q ada isinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan untuk 3
4, 5 yang di P dan 3, 4, 5 yang di Q. Kalau dia sama, tulis di tengah dan diapit oleh kedua lingkarannya. Kalau dia sama, di dalamnya sama, tulis di tengah dan diapit di kedua lingkarannya. P ada 2, 3, 4, 5. Si Q juga ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka sisanya si S berarti 0, min 1, 9, 10. Ingat, nggak boleh ditulis double. Kalau dia sama, apit aja di tengah-tengahnya. Ya, Kak Bandar harap kalian jelas di sini. Jadi aturan himpunan nggak boleh ditulis double. Tapi kalau di antara dua himpunan ada angka yang sama, diapit aja di tengah lingkaran. Gitu ya. Sisanya yang nggak ada di dalam lingkaran P dan Q, tulis di luar. Tulis di CS-nya. Sampai sini jelas nggak adik-adik? Kak Bandar nggak akan lanjut kalau kalian belum paham di sini. Oke, sekarang Kak Bandar kalau kalian jelas, Kak Bandar akan kasih soal dulu sebentar. Kak Bandar punya soal yang ketiga. Kak Bandar punya himpunan A. A itu misalkan bilangan cacah kurang dari kurang dari 6. Dan Kak Bandar punya himpunan B bilangan ganjil antara min 4 dan 8. Lalu S-nya itu adalah bilangan bulat. Coba kalian gambarin gimana sih diagram Venn-nya. Kak Bandar punya A, himpunan A isinya bilangan cacah kurang dari 6. Oke. Ingat bilangan cacah kurang dari 6. Cacah itu mulai dari 0 ya. B itu bilangan ganjil antara min 4 dan 8. Lalu semestanya bilangan bulat. Gitu. Coba digambarin dulu ya. Sampai sini jelas nggak? Ya, jadi cari dulu isi bilangan A berapa, isi himpunan B berapa, baru nanti kita masukin ke diagram Venn-nya.
Anggra A-nya 0,12345. Oke. Jangan lupa pakai kurung kurawal ya, Anggra. Nggak apa-apa. B-nya, ada yang udah dapat B-nya? Yang B -3, -1, 1, 3, 5, 7. Oke, good. Kira-kira dari A dan B ada yang sama nggak? 1, 3, 5. 135. Nah, udah nyambung ya. Jadi ingat kalau ada yang sama, tulis satu kali aja tapi taruh di tengah. Ya, jadi kalian gambarin dua lingkaran yang diapit seperti yang di sebelah, lalu taruh di tengah gitu. Ya. Yang sama cuma 135 doang ya. Oke, berarti cuma 3 yang sama ya. Kak Bandar coba gambarin dulu, biar kalian nggak bingung. Ya, tadi tulis dulu, kita gambar dulu ininya, persegi panjangnya. Ini S, tulis di pojok, lalu gambarkan dua lingkaran. Tadi yang sama adalah 1, 3, 5 ya. Nah, kalian tulis di tengah sini, lalu gambarkan lagi satu lingkaran. Ini A, ini B. A-nya berarti 135 udah di sini, berarti tinggal sisa 2 dan 4 di sini ya. Di sini juga berarti ada -3, -1, 135-nya sudah, lalu ada 7 di sini. Nah, ini di luar sini bebas. Kalian bisa tulis misalkan -4, lalu -3 sudah, -2 gitu kan. -1 sudah, 0, 1 sudah, 2, 3. Di contoh soal nomor 3 yang Kak Bandar bikin. Ya. Jadi gini kira-kira gambarnya. Siapa yang kira-kira gambarnya sesuai dengan gambar Kak Bandar? Jadi yang sama taruh di tengah. Ya. Iya. Anggra gimana? Anggra sama ya, Vanes sama. Yang lain gimana? Aman? Oke, di sini ada Nata namanya. Nata boleh resen nggak Nata? Boleh. Ya. Oh, Widi Sobandi. Oke. Nata belum dapat ini ya, belum dapat email Cyber School. Sudah dapat email Cyber School belum? Belum. Belum dapat Belum. email Cyber School ya? Oke, kalau belum dapat Belum. email Cyber School, nanti hubungi admin ya, supaya Iya. atau hubungin Pak Teddy, koordinator paket B, ya, Ya. supaya kamu dapat email Cyber School-nya apa. Kabarnya dari tadi nggak ngeh, Widi ini siapa gitu ya. Jadi nanti masuk Google Meet-nya pakai email Cyber School kalian ya, supaya namanya sesuai dengan yang ada di data. Kalau kalian pakai emailnya orang tua, masuk Google Meet-nya Kak Bandar bingung, ini siapa gitu ya. Oke, tolong Widi chat nomor WA Widi yang bisa dimasukkan ke grup matematika kelas 7. Chat di Google Meet sini, ketik di chat nomor Widi, nomornya Nata, supaya nanti bisa di-invite sama teman-temannya ke grup.
Grup apa namanya? Grupnya namanya Matematika kelas 7. Nanti teman-temannya juga semua ada di situ. Ya, Oh ya, ya, baik Pak. tolong di chat nomornya, diketik di chat supaya teman-temannya bisa langsung invite sekarang. Ya Pak, baik. Ya. Nanti kalau Widi tertinggal, Widi baru masuk hari ini ya, di kelas 7 ya? Nata baru masuk hari ini di kelas 7, betul? Iya, Baru mulai hari ini di kelas 7, sebelum-sebelumnya belum pernah ya? waktu itu cuman Zoom ngasih tahu belum pelajaran gitu. Oh, oke. Jadi, setiap pembelajaran itu Kak Bandar rekam dari mulai semester 1 kemarin awal, nanti rekamannya Kak Bandar upload di YouTube. Dan dari awal sudah ada 4 pertemuan, Widi boleh masuk ke grup, nanti akan dikirimin linknya oleh teman-temannya. Link rekaman pembelajaran tolong dikirimin ya adik-adik ya. Supaya Widi juga bisa, Nata juga bisa belajar dari YouTube ya. Langsung dari rekaman pembelajaran. Ya, Nata tolong di chat sekarang nomor WA-nya di Google Meet supaya nanti temannya bisa invite ke grup. Tolong sekarang ya. Ya. Oke. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak adik-adik? Untuk nomor 3. Untuk diagram Venn dan cara menggambarkannya dan menuliskannya. Jadi, ingat himpunan kalau ada yang sama, jangan ditulis 2 kali. Kalau dia dua-duanya sama, taruh di tengah-tengah dan diapit oleh 2 lingkaran begitu. Dan sisanya taruh ditulis di S, di himpunan semesta ya. Oke, hari ini kita sampai sini. Ada yang mau bertanya nggak tentang himpunan semesta? Kita akan lanjutkan di hari Senin. Nah, untuk hari Senin, coba Kak Bandar akan kasih kalian sedikit tugas di halaman berikutnya ya. Nah, ini coba kalian kerjakan, nanti hari Senin kita bahas. Ya, ini ada di bahan yang Kak Bandar upload di Google Classroom. Jadi kalian tinggal buka materinya dan kerjakan ini. Ya, hari Senin akan kita bahas. Tulis aja di buku dengan pensil supaya bisa diperbaiki nanti kalau ada yang salah jawaban dari kalian ya. Nanti kita cross check di hari Senin ya. Tulis di buku jawabannya. Kalau bisa sih di print, tapi kalau nggak punya printer, tulis aja di buku, di gambar. Ya, Kak Bandar maklumin nggak semua kalian punya printer, tapi kalian semua punya buku dan pensil kan. Jadi tulis soalnya di buku, kerjakan di buku dengan pensil dulu, ya, supaya bisa diperbaiki nanti kalau salah ya. Hari Senin kita bahas ya adik-adik ya. Jadi itu tugas buat hari Senin. Hati-hati dicek dan dilihat apa yang ditanyakan supaya jawabannya tepat ya. Baca dulu soalnya, apa yang ditanyakan, lalu jawab dengan tepat ya. Oke, yuk. 3, 2, 1, kita mau absen, silakan open cam-nya. Nata, Kak Bandar tunggu nomor WA-nya ya, supaya bisa diupload sama teman-temannya di sini. Di sini yang jadi admin di grup siapa aja? Di grup WA siapa aja? Anggra ya? Nanti Anggra bantu ya, Anggra? Sama Vanes mungkin ya? Vanes juga udah ya? Udah jadi admin ya? Sama si Patrick ya mungkin ya kemarin ya? Oke, nanti bantu ya buat Nata bisa masuk ke grup ya, kelas 7 ya. Oh, Naima juga. Oke, benar ya Naima ya, waktu itu Kak Benar minta tolong juga ya. Oke, Nata, ditunggu sekarang nomor ininya, WA-nya, supaya bisa langsung di-invite, nanti teman-temannya kirimin link pembelajaran. Yuk kita absen yuk adik-adik yuk. Open cam semua, silakan. Di Google Meet sini ya, ketik aja di sini, di chat sini. Ya, ketik aja nomornya di chat seperti kamu ngechat barusan ini.
Yuk, open cam dulu yuk. Kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu lagi hari Senin ya, adik-adik ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, bye-bye. Yuk, bye-bye. Makasih, Pak. Yuk, Makasih Kak. yuk. Oke, adik-adik. Bye-bye. Kak, Ya, itu nomor yang itu nanti orangnya udah nggak ada ya? Nata ya maksudnya ya. Iya, Heeh, nomornya di mana? belum ada ya. Ya udah nanti Kak Bandar tanyain ya. Ya, Oke ya, makasih. Kak. Thank you ya. Yuk, thank you Vanessa dan Anggra. Bye-bye. Terima kasih Pak Bandar. Ya, thank you.